Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfadli, NIM 2020 11 044. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait tugas pengganti minggu ke-7, yaitu tentang presentasi video Kapita Selecta dengan judul materi, yaitu DI Robot AI dengan Teachable Machine dan Microbit. Untuk penjelasan materi pertama, yaitu terkait konsep dasar pembelajaran mesin dan pembuatan model. Kita masuk ke penjelasan Teachable Machine. Teachable Machine ini adalah platform pembelajaran mesin yang dikembangkan oleh Google. Apa sih tujuan platform ini? Tujuan platformnya yaitu membuat pembelajaran mesin lebih mudah diakses bagi pemula tanpa pengetahuan mendalam tentang pemrograman dan statistik. Dengan Teachable Machine, pengguna dapat melatih model pembelajaran mesin hanya dengan menggunakan kamera webcam dan memberikan label pada beberapa kelas objek atau aktivitas yang ingin dikenali oleh modelnya. Pembelajaran mesin atau machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan yang berfokus pada pengembangan sistem yang dapat belajar dari sebuah data. Dalam konteks pembelajaran mesin, model atau algoritma diprogram untuk menemukan pola atau struktur dalam data tanpa perlu secara eksplisit diprogram untuk tugas tertentu. Ada beberapa konsep dasar yang mendasari pembelajaran mesin, yaitu data, fitur, dan label. Model pelatihan dan pengujian, dan algoritma pembelajaran. Bagaimana cara kerja Teachable Machine? Jadi di sini Teachable Machine bekerja dengan cara mengumpulkan data ke dalam kelas-kelas atau kategori, kemudian melatih model berdasarkan kelas yang telah dibentuk atau ditentukan, dan akhirnya menghasilkan model machine learning dalam bentuk TensorFlow yang dapat diekspor dan diunduh. Keuntungan pembelajaran dengan Teachable Machine dan Microbit yaitu meningkatkan keterampilan pemrograman. Mempelajari Teachable Machine dan Microbit akan meningkatkan keterampilan pemrograman dan pemahaman konsep teknologi modern. Lalu ada eksplorasi kreativitas. Dengan menggabungkan kedua teknologi ini memungkinkan eksperimen dan ide kreatif tanpa batas. Masuk ke penjelasan, data adalah kunci dalam pembelajaran mesin. Jadi model memerlukan dataset yang mencakup contoh-contoh yang bervariasi untuk dapat belajar dan membuat prediksi yang baik. Fitur adalah atribut atau karakteristik dari setiap contoh dalam dataset. Sedangkan label adalah keluaran yang ingin diprediksi oleh model. Misalnya, dalam pengenalan gambar, fitur dapat berupa pixel gambar, dan label dapat berupa kategori objek yang terdapat dalam gambar. Jadi model adalah representasi matematis dari hubungan antara fitur dan label. Model ini akan diperbarui selama proses pelatihan untuk memahami pola atau aturan dalam sebuah data.
proses pelatihannya melibatkan dan memberikan dataset kepada model untuk memperbarui parameter internalnya. Pengujian dilakukan pada dataset yang tidak dilihat sebelumnya untuk mengukur sejauh mana model dapat menggeneralisasi ke data baru. Algoritma pembelajaran mesin adalah aturan atau langkah-langkah yang digunakan oleh model untuk memahami sebuah pola dalam data. Ada banyak berbagai jenis algoritma, termasuk regresi, klasifikasi, dan sebuah pengelompokan yang sesuai dengan tipe tugas pembelajaran tertentu yang ingin dipelajari. Selanjutnya ada sebuah aplikasi pembuatan model dengan Teachable Machine. Jadi Teachable Machine adalah platform yang dirancang untuk menyederhanakan proses pelatihan model pembelajaran mesin tanpa memerlukan pengetahuan mendalam tentang pemrograman ataupun statistik. Ada beberapa konsep dasar yang mendasari aplikasi pada Teachable Machine dalam pembuatan model, yaitu Teachable Machine menggunakan teknik transfer learning, di mana model ini pembelajaran mesin yang telah dilatih sebelumnya biasanya pada tugas yang lebih besar digunakan sebagai titik awal untuk pelatihan model pada tugas yang lebih kecil dan secara terperinci atau spesifik. Teachable Machine juga memungkinkan pengguna memberikan sebuah label dengan mudah pada kelas atau kategori yang ingin diidentifikasi oleh model. Hal ini dilakukan dengan mengambil contoh gambar atau video untuk setiap masing-masing kelas. Platform ini menyediakan antarmuka pengguna yang intuitif dan ramah pengguna, memungkinkan pengguna untuk melihat hasil pembelajaran mesin secara live langsung dan melakukan literasi pada model tersebut. Setelah model dilatih dengan Teachable Machine, lalu pengguna dapat mengunduh modelnya dalam format yang lebih compatible dengan berbagai platform yang disediakan dan perangkat, termasuk perangkat keras seperti microbit. Hasil model yang diekspor dapat diintegrasikan dengan proyek di DIY seperti robotika berbasis mikrobit untuk memberikan kemampuan pengenalan atau responsif berbasis pembelajaran mesin. Materi selanjutnya yaitu tentang microbit. Microbit sendiri merupakan papan pengembangan mikrokontroler yang dirancang khusus untuk sebuah pendidikan dan pengembangan proyek DIY Do It Yourself. Papan ini memiliki berbagai sensor. Yang pertama sensor LED dan konektor untuk memungkinkan pengguna membuat proyek berbasis mikrokontroler dengan mudah. Microbit itu sendiri dapat diprogram menggunakan berbagai bahasa pemrograman
Microbit dapat diprogram menggunakan berbagai bahasa pemrograman termasuk Python dan JavaScript. Ini membuat sangat sesuai untuk pemula dan pelajar. Papan ini juga dapat digunakan untuk mengendalikan motor, sensor, dan perangkat lainnya, sehingga cocok untuk proyek robotika. Microbit memiliki dimensi kecil, yaitu sekitar 4 kali 5 cm. Ukurannya yang kecil memudahkan integrasi dalam proyek DIY yang terbatas ruangnya. Papan ini dilengkapi dengan sebuah matriks LED 5x5 di bagian depan yang dapat digunakan untuk menampilkan teks grafik dan artifisial sederhana. Ini memungkinkan pemrograman untuk memberikan feedback visual dengan mudah. Microbit memiliki berbagai sensor yang mencakup akselerometer dan magnetometer. Sensor ini memungkinkan papan untuk mendeteksi perubahan gerak dan orientasi, dan juga memberikan kemampuan interaksi berbasis gerakan pada proyek-proyek. Terdapat 2 tombol fisik di papan yang disebut tombol A dan tombol B. Kedua tombol ini dapat digunakan untuk memasukkan perintah dan berinteraksi dengan program yang berjalan pada Microbit. Microbit dilengkapi dengan modul Bluetooth Low Energy, memungkinkan koneksi dan komunikasi dengan perangkat lain seperti smartphone atau perangkat Bluetooth lainnya. Papan ini memiliki pin ekspansi yang memungkinkan pengguna untuk menghubungkan dan mengontrol perangkat tambahan seperti sensor motor atau lampu LED. Ini memberikan fleksibilitas yang besar dalam pengembangan proyek. Microbit dapat didesain agar mudah digunakan oleh pemula. Papan ini dapat diprogram menggunakan berbagai bahasa pemrograman termasuk Python dan JavaScript, membuat ceramah untuk pengembang dan berbagai tingkat kalian. Microbit dapat dikonfigurasi mengirimkan kode nirkabel melalui koneksi Bluetooth. Ini memudahkan pengguna untuk mengirim program yang telah dibuat ke papan tanpa perlu kabel USB. Papan ini mendukung berbagai ekstensi dan modul tambahan, dan memiliki dukungan yang luas dari komunitas pengembang. Hal ini memudahkan pengguna untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya tambahan. Masuk ke penjelasan selanjutnya, yaitu perkembangan pembelajaran mesin AI. Yang pertama, meningkatkan kinerja algoritma. Algoritma pembelajaran mesin terus mengalami peningkatan kinerja, baik dalam hal akurasi maupun efisiensi. Hal ini merupakan terkait dengan pengembangan teknik dan model baru, termasuk penggunaan arsitektur jaringan saraf tiruan yang lebih kompleks. Yang kedua, proliferasi data. Ketersediaan data yang lebih besar telah memainkan peran kunci dalam pengembangan pembelajaran mesin. Pertumbuhan besar dalam jumlah data telah memungkinkan pelatihan model yang lebih baik dan hasil yang lebih akurat. Transfer learning. Penggunaan teknik transfer learning memungkinkan model yang telah dilatih pada tugas tertentu digunakan kembali untuk tugas lain. Dengan efisiensi tinggi, ini mempercepat siklus pengembangan model dan membuatnya lebih mudah diimplementasikan dalam berbagai konteks. Yang keempat, yaitu perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Perkembangan dalam teknologi kecerdasan buatan ini tidak hanya terbatas pada pembelajaran mesin, tetapi juga mencakup pengalaman bicara, pengolahan bahasa alami, dan fisik komputer. Integrasi berbagai teknologi ini dapat menciptakan solusi AI yang lebih komprehensif. Selanjutnya, referensi penggunaan microcontroller dalam proyek DIY. Microcontroller seperti Microbit memberikan platform pembelajaran yang tangguh dan aksesibel bagi pemula. Mereka dapat digunakan untuk mengajarkan dasar-dasar pemrograman, elektronika, dan robotika tanpa memerlukan pengetahuan khusus sebelumnya. Penggunaan microcontroller memungkinkan pengembangan prototipe perangkat keras dengan cepat. DIYers dapat dengan mudah membuat proyek-proyek interaktif dengan menguji ide-ide baru tanpa memerlukan biaya atau waktu yang signifikan. Microcontroller sering digunakan dalam proyek-proyek IoT, di mana perangkat dapat saling berkomunikasi dan berinteraksi melalui internet. Hal ini menciptakan peluang untuk solusi yang cerdas dan terhubung. Microcontroller memberikan platform bagi pengembang untuk
mengembangkan kreativitas mereka dalam membuat proyek-proyek yang unik dan inovatif. Hal ini dapat mencakup pembuatan permainan interaktif, alat-alat pintar, atau bahkan proyek seni yang berbasis teknologi. Pemrograman mikrobit dan koneksi perangkat keras seperti motor, sensor, dan LED. Mengendalikan motor. Aktifkan motor sesuai dengan konfigurasi yang ada, putar motor selama 1 detik, matikan motor, tunggu selama 1 detik. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.